Pembelajaran tarikh melalui kisah Nabi Yunus. Pada zaman dahulu kala, di selatan negeri Irak, terdapatlah daerah yang disebut daerah Ninawa. Di daerah Ninawa tersebut, terdapat penduduk yang sangat kaya raya. Saking kaya rayanya mereka buat patung-patung yang sangat besar dan sangat banyak sekali. Setelah mereka buat patung tersebut, akhirnya patung itu dibuat untuk menyembah, untuk berdoa, meminta apapun keinginannya. Akhirnya sampai suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Yunus untuk merubah kaum Ninawa supaya bisa beribadah kepada Allah. Wahai kaumku, ayo kita menyembah kepada Allah. Janganlah kau menyembah berhala. Sesungguhnya berhala hanyalah benda mati yang tidak dapat mengabulkan permintaan kalian. Sembahlah kepada Allah, Allah yang mengabulkan permintaan kita. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi ketika Nabi Yunus menyuarakannya dakwahnya, ke penduduk Ninawa malah mengolok-olok Nabi Yunus. Mereka mengejek Nabi Yunus. Mereka melempari batu kepada Nabi Yunus. Hei, kau Nabi Yunus, kau hanyalah pembohong dan pendusta. Pergilah kau. Kemudian Nabi Yunus berdoa kepada Allah. Ya Allah, tolonglah hambamu ini. Akhirnya Nabi Yunus berdoa kepada Allah. Ya Allah, tolonglah hambamu ini. Tolong bantu hamba untuk menyadarkan kaum Ninawa. Karena Nabi Yunus adalah kekasih Allah, jadi doanya Nabi Yunus langsung dikabulkan oleh Allah. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Yunus untuk memberitahukan kepada kaum Ninawa supaya segera bertaubat kepada Allah dalam waktu 40 hari. Nah, setelah itu Nabi Yunus datang kepada penduduk Ninawa. Wahai kaumku, berdoalah kepada Allah, menyembahlah kepada Allah sebelum azab Allah datang kepada kalian. Tetap saja Nabi Yunus selalu diolok-olok dan selalu dicaci maki oleh penduduk Ninawa. Akhirnya suatu ketika Nabi Yunus pergi dari daerah Ninawa tersebut dan tibalah di tepi pantai. Ketika Nabi Yunus sudah berada di tepi pantai, datanglah kapal yang sangat besar. Nah, terus Nabi Yunus berpikir, wah, saya harus naik kapal itu biar saya sampai di negeri yang sangat jauh dari negeri Ninawa. Kemudian Nabi Yunus masuk ke dalam kapal dan menaiki kapal. Di dalam kapal tersebut ternyata banyak dari penduduk Ninawa yang mau pergi dan semuanya membawa barang-barang yang sangat banyak di dalam kapal tersebut. Ketika kapal sudah berjalan di tengah laut, tiba-tiba langit menjadi hitam, awan menjadi hitam, dan gemuruh-gemuruh petir menggelegar. Semua orang-orang yang ada di dalam kapal takut dan kebingungan. Mereka berbondong-bondong untuk membuang barang-barang yang ada di dalam kapal supaya kapal tidak tenggelam. Karena ombak yang sangat besar, jadi untuk membuang barang-barang itu biar supaya kapalnya tidak jatuh. Nah, kemudian setelah barang-barangnya dikeluarkan dari kapal, masih saja kapalnya tergoyang-goyang oleh ombak. Akhirnya para orang-orang yang ada di dalam kapal berembuk kembali. Ini bagaimana? Kalau kita tidak membuang salah satu di antara kita, kita semua pasti tenggelam. Ada orang yang berkata seperti itu. Karena di dalam kapal itu hanya Nabi Yunus saja yang orang asing, yang tidak asli penduduk Ninawa, maka mereka sepakat untuk membuang Nabi Yunus ke dalam laut. Ketika Nabi Yunus mau dibuang ke dalam laut, Nabi Yunus berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah hamba. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Nabi Yunus adalah kekasih Allah, jadi Nabi Yunus pasti ditolong sama Allah. Akhirnya Nabi Yunus dibuang ke dalam laut. Wush.
tiba-tiba ada paus besar yang datang. Seketika itu langsung melahap Nabi Yunus. Dan Nabi Yunus masuk ke dalam perutnya ikan paus. Apa yang terjadi teman-teman? Nabi Yunus meninggal dimakan ikan paus? Tidak. Karena Nabi Yunus adalah kekasih Allah, Nabi Yunus ditolong oleh Allah. Nabi Yunus bisa bertahan di dalam ikan paus. Di dalam ikan paus, Nabi Yunus selalu berdoa dan berharap supaya Allah menyelamatkan Nabi Yunus. Nah, ketika Nabi Yunus dimakan oleh ikan paus, para penduduk Ninawa yang tadi di dalam kapal kembalilah ke negeri daerah Ninawa tadi dan bercerita kepada yang lain. Wahai teman-teman, Nabi Yunus yang dulu mengajak kita menyembah Allah itu dimakan oleh ikan paus. Dan dia tidak akan mengusik kita lagi. Wah, mereka sangat senang karena Nabi Yunus sudah tidak ada di daerah tersebut. Kemudian mereka selalu menyembah berhala yang mereka buat. Tapi suatu ketika ikan paus yang menemakan Nabi Yunus datang ke tepi pantai di dekat daerah Ninawa. Ketika semua penduduk Ninawa berada di situ, mereka melihat paus yang memakan Nabi Yunus. Hei, lihatlah, itu paus yang memakan Nabi Yunus dulu. Seketika itu paus memuntahkan Nabi Yunus. Nabi Yunus selamat teman-teman dari perutnya ikan paus. Ikan pausnya itu akhirnya menunduk kepada Nabi Yunus dan meminta maaf karena sudah dimakan. Setelah itu ikan pausnya berpamitan dan pergi lagi ke laut. Dadah ikan paus. Nah, ketika itu penduduk Ninawa melihat Nabi Yunus yang masih hidup ditelan oleh ikan paus. Seketika itu penduduk Ninawa akhirnya mengikuti ajaran Nabi Yunus untuk menyembah kepada Allah. Alhamdulillah, dan akhirnya penduduk Ninawa semuanya masuk Islam dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeay, itulah cerita Nabi Yunus. Nah, teman-teman, apa hikmah yang bisa kita ambil dari cerita Nabi Yunus tadi? Nah, teman-teman harus selalu mengikuti perintah ayah dan bunda di rumah dan mengikuti perintah ibu guru di sekolah supaya teman-teman menjadi anak yang pintar. Lalu selain itu, teman-teman juga bisa mengikuti Nabi Yunus. Karena apa? Karena Nabi Yunus selalu berdoa kepada Allah dan akhirnya doa-doa Nabi Yunus terkabulkan. Teman-teman juga bisa mengikuti seperti itu. Ketika teman-teman menginginkan sesuatu, teman-teman harus selalu berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah supaya keinginan teman-teman bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selamat belajar teman-teman, tetap semangat.